Oke, baik. Selamat malam, kawan-kawan komunitas Karya Indonesia. Terima kasih udah join lagi di meetup bulanan kita untuk ngebahas mengenai diskusi project atau update di seputar ekosistem Cardano. Perkenalkan, nama saya Andreas. Saya Cardano Ambassador untuk Indonesia dan juga pengurus untuk komunitas Cardano Indonesia. Hari ini saya dibantu oleh beberapa orang teman di sini. Ada Charbel untuk pembicara di sesi kedua. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Salam kenal teman-teman yang sudah kenal, salam kenal teman-teman yang belum kenal. Nama saya Syarbel, salah satu pengurus juga di Cardano Indonesia Community. Nanti saya akan memberikan update terkait ada dua proyek yang cukup menarik. Nanti kita kulik, ada yang namanya Omura Finance dan salah satunya yang akan dibahas secara menyeluruh, Axo Trade. Mungkin begitu aja, bisa lanjut ke Mbak Fani. Ya, silakan Mbak Fani. Halo, selamat malam. Terima kasih. Halo, saya Fani. Mungkin beberapa udah kenal juga. Saya Fani juga dari Cardano, timnya Cardano Indonesia. Gitu. Tahun ini Fani jadi hostnya untuk Cardano Summit 2023 Jakarta. Oke, thank you Mbak Fani. Hari ini kita juga dibantu sama Bro Kaliburn ya. Dia pengurus untuk Cardano Hub di Surabaya. Sama Mbak Fani juga, sama Bro Felix. Mungkin Bro Kaliburn mau perkenalan diri singkat? Atau lagi... Oh ya, sorry. Ya, Ya, silakan. selamat malam semua sekalipun. Jadi saya ini salah satu pengurus dari Komunitas Cardano Indonesia ya. Kita juga ada Cardano Hub di Surabaya. Barangkali kalian di Surabaya boleh datang ya kalau mau main-main. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita mulai aja karena waktu kita terbatas. Saya share screen dulu. Oke, baik. Udah kelihatankah share screen saya? Oke, udah kelihatan. Thank you, Bro Ya. Charbel. Jadi, seperti biasa, kita ada punya meetup group yang biasanya sih saya taruhnya di Cardano Blockchain Jakarta untuk yang online eventnya, online meetup seperti ini. Hari ini kita akan ngebahas beberapa hal. Saya akan ngebahas sedikit mengenai Cardano Cube untuk pengenalan mengenai ekosistem Cardano untuk teman-teman yang baru di Cardano. Kemudian saya ada update juga dari Cardano Summit 2023, terus penjelasan mengenai Project Catalyst Fund 11. Habis itu ntar mau jelasin juga kalau Cardano Academy dari Cardano Foundations itu udah ngeluarin Cardano Blockchain Certified Associate Course. Itu gratis. Ntar mulai tanggal 1 Desember, teman-teman bisa registrasi. Kemudian ntar kita ada sesi Q&A. Dan kemudian nanti ada raffle di antara sesi 1 sama sesi 2. Kita akan bagi-bagian 10 ada untuk 5 orang pemenang, plus 2 orang pemenang dapat NFT untuk yang Cardano Summit 2022 tahun kemarin, yang Jakarta. Kemudian di sesi kedua nanti Bro Charbel akan jelasin mengenai Axo Trade sama Finance ya. Tadi apa namanya? Omura Omura Finance. Finance. Oke, kurang lebih itu aja sih update dari kita untuk diskusi kali ini. Saya start aja. Jadi untuk teman-teman yang baru join di Cardano, penasaran ada project apa aja sih di Cardano? Saya pin tahu, nah bisa cek di linknya namanya Cardano Cube IO. Mungkin Bro Charbel bisa share juga linknya di chat, jadi teman-teman bisa cek. Kita ada Decentralized Exchange atau DEX. Buat teman-teman yang belum tahu, DEX itu apa? Tempat untuk menukar satu token ke token lainnya. Misalkan dari ADA ke tokennya Liquid Finance, ke LQ. Nah, itu bisa di-swap di Decentralized Exchange. Nah, selain main swap, kita juga ada Axo Trade yang nanti akan dibahas sama Mas Charbel, tapi masih di testnet. Ntar kita coba main di testnetnya. Kemudian ada Musli Swap juga, ada Sunday Swap, dan Dex Hunter juga ya. Tapi Dex Hunter fungsinya agak beda sih. Kurang lebih kayak gitu. Kalau wallet, buat teman-teman yang main di crypto pasti butuh wallet kan. Wallet tuh juga banyak. Kalau yang resmi dari input output global ada Les sama Daedalus. Terus dari Emurgo ada Yoroi. Tapi kita biasanya pakai Eternal, sama sekarang banyak teman-teman yang pakai Vesper juga ya. Saya belum pernah pakai Vesper sih, tapi kalau hardware wallet, saya biasanya pakai Ledger, tapi bisa pakai Trust Wallet juga. Sorry, bukan Trust Wallet, Trezor One. Oke, si Trezor. Kemudian bisa dicek aja, DeFi-nya ada apa aja.
kayak Indigo Protocol, kemudian lending borrowing ada Fleet Tokens, ada DeFi yang dibahas sama Bro Kaliburn di bulan Oktober kemarin, kemudian ada Landfi, ada Liquid Finance, dan macam-macam. Bisa dicek aja sih di sini. Saya nggak akan jelasin satu-satu karena kita udah pernah bahas beberapa. Jadi buat teman-teman yang tertarik silahkan cek linknya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di chat. Nanti di akhir sesi ini kita akan saya kasih 20 menit untuk kita jawab pertanyaan teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Oke, informasi kedua dari saya yaitu mengenai Cardano Summit yang udah berlangsung di bulan November ini. Nah, di awal November ya. Buat teman-teman yang belum sempat ngelihat recordingnya, mungkin Bro Charbel bisa share juga di chat. Ini link recording dari tanggal 2 November sampai tanggal 3, tanggal 4 ya, 2 hari ini. Semua recordingnya udah bisa ditonton di YouTube-nya Cardano Foundation. Tinggal klik aja What's Now. Kalau teman-teman tertarik sama topik tertentu dan ketinggalan karena beda time zone, silahkan ditonton ulang aja di sini. Nah, buat teman-teman yang kemarin nggak sempat juga datang ke Cardano Summit 2023 Jakarta, mungkin bisa datang di Cardano Summit 2024 Jakarta tahun depan. Nah, ini kebetulan di sini ada lead host-nya untuk tahun ini, Mbak Fani. Mungkin Mbak Fani bisa ngeceritain lah sekitar 2-3 menit gimana sih acaranya kemarin, gitu. Silakan Mbak Fani. Oke, thank you Pak Andreas. Jadi buat teman-teman, tahun ini tuh kita Cardano Summit 2023-nya kita selenggarain di Kelapa Gading, jadi di Jakarta Utara. Acaranya sedikit berbeda, jadi kalau misalnya tahun lalu kita lebih kayak seminar, kalau misalnya di tahun ini kita bikinnya kayak blog gitu. Jadi di sesi 1 kita bikin untuk yang apa sih, ada speakernya yang ngomong, terus kita dengerin semuanya, tapi di sesi 2 afterlife kita bagi-bagi blok. Jadi ada 5 blok, ada yang Cardano General, NFT, terus ada Project in Cardano, terus ada Project Catalyst, dan satu lagi apa ya? Berusaha lupa. Ada satu lagi, jadi ada 5 blok yang kita Developer. bagi. Oh yes, developer. Jadi ada 5 blok, nanti interestnya, jadi masing-masing teman-teman, kita ada kedatangan sekitar 85 orang yang hadir di Cardano Summit 2023, nanti dibagi-bagi blok gitu. Jadi lebih fun karena kita bisa lebih connect sama teman-teman di Cardano untuk Cardano Summit 2023. Kurang lebih gitu sih. Oke, thank you infonya Mbak Fani. Kita juga bagi-bagi merchandise ya, ada baju sama kartu Breezy kalau nggak salah. Iya. Buat teman-teman yang di Tapi Surabaya, kita masih ada sisa, itu kalau nggak salah nanti dibagi-bagian untuk ke teman-teman yang di Hub Surabaya juga yang nggak sempat datang atau yang nggak bisa datang ke Jakarta. Jadi yang belum sempat datang di tahun ini, mungkin bisa join lagi di tahun depan, karena kita komunitas Cardano Indonesia udah ngadain 2 kali. Kita nge-host tahun kemarin, saya lead host-nya, tahun ini ada Mbak Fani. Tahun 2021 sebenarnya ada juga, tapi online karena waktu itu kita COVID, yang host Emurgo Indonesia. Kurang lebih kayak gitu. Dan mungkin tahun depan teman-teman bisa kalau sempat atau pingin juga buat acaranya di kota kalian, bisa langsung kontak aja nanti ke Cardano Foundations. Kalau emang ada budget dan kepilih, kalian bisa host juga di kota kalian, Cardano Summit-nya. Kurang lebih kayak begitu. Oke, terus yang berikutnya saya ingin bahas adalah Project Catalyst. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Project Catalyst itu apa? Project Catalyst merupakan tata kelola atau governance di Cardano. Jadi kita tuh punya treasury. Sebentar, saya coba buka si Explorer aja. Saya juga belum ngecek terakhir treasury-nya Cardano itu berapa sih. Jadi kan setiap kali kita melakukan transaksi, itu kita ada transaction fee. Nah, transaction fee itu sebagian masuk ke treasury-nya Cardano, sebagian besar masuk ke stake pool operator, dan untuk reward-nya para delegator. Seperti teman-teman yang kalau staking atau delegasi itu masuk ke sana. Nah, itu ada website namanya Si Explorer, ini blockchain explorer, buatan komunitas juga. Sebentar saya coba cek, kalau nggak salah di bagian more, terus di bagian pods. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, ini bisa kelihatan nih, dari epoch awal sampai sekarang,
Sekarang tuh terakhir nomor Epoch 450 ya. Di sini bisa kelihatan nih, treasury kita itu yang warna biru ini. Nah, di sini. Treasury-nya sekarang ada di seberapa nih? 1,4 miliar ada. Kurang lebih kayak gitu. Reserves-nya masih 8,6 miliar. Terus, ya, sorry. Ya, kurang lebih treasury balance-nya itu kalau dijadiin USD 549 juta US dollar. Dengan harga ada price sekarang 0,39. Jadi yang tertarik ngecek treasury-nya Cardano itu sisa berapa, bisa dicek di sini. Sama reserve-nya tinggal berapa. Kurang lebih kayak gitu dari saya. Nah, kita langsung lanjut lagi ke Project Catalyst-nya. Jadi di Project Catalyst ini bisa ngapain sih? Teman-teman yang punya ide, pingin bikin workshop seperti ini, atau pingin ngadain acara, event tentang Cardano di universitas atau di komunitas kalian bisa ngajuin proposal. Ntar ada linknya, Idea Scale. Akan saya buka habis ini. Ya, saya buka sekarang aja. Ini ada linknya. Idea Scale, mungkin Bro Charbel bisa share link Idea Scale. Jadi di link Idea Scale ini kalian bisa masukin proposal. Ada beberapa kategori. Saya nggak akan jelasin, mungkin saya akan jelasin sedikit. Jadi ada kategori seperti kalau kalian mau bikin produk, misalkan bikin di apps atau bikin software, itu bisa masuk ke use case-nya antara konsep, solution, atau udah jadi produknya. Terus minta funding lanjutan, itu bisa ke sini. Ada juga Cardano Open untuk developers. Ini biasanya untuk kalau dicek di about-nya, dia lebih ke arah untuk tooling sih, open source tooling kayak bikin library, bikin tools tertentu yang ngebantu SPO atau developer untuk bisa ngembangin di apps maupun smart contract di Cardano. Ini ada total budgetnya 10 juta ada yang ke sini. Tapi mungkin biasanya kebanyakan orang kan mulai mainnya di Cardano Open Ecosystem. Itu kalau kita lihat budgetnya 10 juta ada, 10,5 juta ada. Lebih ke arah untuk kalau kalian mau marketingin Cardano, kalau kalian mau bikin meetup, hackathon, mau bikin konten atau video, atau pingin bikin komunitas di kota kalian, kalau kalian pingin mentorin orang untuk aktif di Project Catalyst, atau untuk edukasi seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita lebih ke arah, kita lagi bikin Cardano Developers Community di Indonesia. Jadi kita mencoba sebulan sekali sama, di sini kebetulan ada edukatornya, Mas Valdrian, kita nyoba ngasih edukasi gratis, gimana cara make library untuk para developer sehingga gampang dan memudahkan mereka untuk mengembangkan apps di Cardano. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya udah ada tools-nya yang dibikin oleh kawan-kawan lain di seluruh dunia, kita cuma ngajarin aja ke kawan-kawan yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian tertarik silakan ke sini. Kemudian ada banyak informasi di sana. Kalian antara bisa jadi paling mudah jadi voter. Kalau kalian punya ada minimal 500, itu kalian bisa registrasi. Sebentar ya, apa sih namanya? Google Play Catalyst Voting App. Biasanya satu fund itu kurang lebih berjalannya sekitar 4 bulan. Jadi setahun mungkin ada 3 kali, atau kadang-kadang cuma 2 kali. Tapi kalian bisa voting sih di sini. Kayak ada proposal, ntar kalau udah waktunya proposalnya di voting, kalian bisa voting kalau kalian punya 500 ADA minimal. Gitu. Jadi satu ADA itu satu suara. Ntar proposal dengan suara yang paling banyak didanain duluan, sampai dananya habis. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis saya di chat ya. Nanti kita akan jawab juga. Mana tadi Project Catalyst. Selain itu, selain menjadi voter, yang kedua kalian juga bisa menjadi proposer. Kalian punya ide, masukin proposal kalian. Kalau di voting dan dapat funding, ya kalian jalanin project kalian kurang lebih biasanya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan maksimum. Oke, ada pertanyaan dari Ivan, tapi sebentar saya coba jawab di sesi Q&A. Kemudian ini ada juga dokumen dari Project Catalyst. Kalau kita lihat timeline-nya, kita udah mulai buka di tanggal 15 November kemarin untuk, di tanggal 16 untuk proposal submission sampai deadline-nya November tanggal 30. Dan bisa difinalisasi sampai tanggal 7 Desember.
Kemudian ada yang namanya community reviewer. Community reviewer ini apa? Kalau kalian tertarik, kalian bisa join Idea Scale, kemudian registrasi sebagai reviewer. Kerjanya, kalian nge-review proposal-proposal yang masuk. Karena nggak semua proposal itu yang masuk layak untuk didanai atau punya tujuan yang baik. Misalkan, kalau kalian ke Idea Scale, misalkan untuk yang developer ya, kita coba buka yang kategori Cardano Open Developers. Di sini targetnya adalah untuk bikin tools atau open source library buat developer. Tapi misalkan ada orang yang masukin ide untuk bikin apa ya, lebih ke arah edukasi, bukan bikin toolingnya. Atau kalau dia mau ngadain acara workshop atau meet up di komunitasnya dia, itu masuknya ke kategori yang berbeda. Jadi kita sebagai reviewer harus bisa ngasih penilaian dari bintang 1 sampai bintang 5 paling bagus. Kalau ya ini proposalnya salah masuk kategori atau proposalnya dinilai kurang memiliki dampak terhadap ekosistem Cardano gitu. Oke, sebenarnya kita juga ada komunitas namanya Eastern Town Hall Indonesia. Di situ ada teman kita, Broyan, sama di sini ada Bro Syarbel juga yang lebih dalam mengajari kalian, teman-teman di sini, untuk menjadi proposer, untuk mengajukan proposal, mau jadi community reviewer dari level 0, 1 maupun 2, dan juga gimana cara jadi voter. Dan yang terakhir, kalau teman-teman tertarik untuk jadi challenge team itu adalah tim yang mengecek progres dari suatu project yang ada di kategori-kategori yang untuk proposal-proposal yang dapat funding. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget kerjaannya di sini. Kalau teman-teman tertarik, silahkan belajar. Nanti Mas Syarbel sama Mas Yan akan mengajari lebih detail di workshop-nya Eastern Town Hall Indonesia. Dan itu lebih fokus ke governance ini. Jadi saya cuma pengen ngasih tahu aja kalau Project Catalyst Fund 11 sudah mulai, dokumentasinya ada, udah di-share, silahkan dipelajarin aja. Itu aja update dari saya. Kemudian kalau teman-teman cek di Idea Scale, itu kita di Cardano Open Ecosystem ada beberapa proposal dari teman-teman kita yang dari Indonesia. Mohon bantuannya untuk di-like, misalkan ini ada dari Bro Jordi ya. Dia mau bikin offline meetup di Jakarta, karena kita jujur aja belum ada offline meetup yang reguler. Kalian bisa like, kalian bisa baca, misalkan kita coba lihat aja. Dibuka proposalnya. Kurang lebih di sini kelihatan siapa main proposernya, minta budget berapa, proyeknya berapa lama, 6 bulan, kemudian link-link yang bisa dicek, tujuannya apa, edukasi, dan macam-macam sih. Kurang lebih kayak gitu. Jadi mohon bantuan teman-teman juga untuk ngecek. Ada proposalnya. Di sini kebetulan ada Mas Ivan Kwananda. Dia juga masukin 2 proposal ya. Kalau nggak salah di bawah itu ada yang untuk bikin workshop mengenai stake pool operator atau campaign untuk membantu stake pool operator di Indonesia. Kemudian ada yang mau melakukan apa ya, translations untuk buku, itu juga ada ke bahasa tertentu. Kemudian kebetulan di sini juga ada Mbak Fani sama Mas Kaliburn yang dapat funding di Fund 10 kemarin, satu untuk Cardano Women Indonesia. Nanti mungkin Mbak Fani bisa ceritain sedikit. Kemudian Bro Kaliburn dapat funding juga untuk ngadain workshop di Cardano Hub Surabaya. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini punyanya Bro Evan, kita like. Dia mau bikin stake pool operator workshop buat komunitas Indonesia. Dan juga dia mau ngelanjutin, Bro Evan ini ke funding di Fund 9 ya, Bro Evan kalau nggak salah. Dia waktu itu ngelakuin Ask Me Anything untuk cross-chain communities. Jadi antara satu blockchain dengan blockchain Cardano dengan blockchain lainnya, dia ngadain beberapa workshop, jadi bisa kita lihat kelebihan kekurangannya di mana dan apa yang kita bisa pelajarin dari komunitas lain juga. Kurang lebih kayak gitu sih. Dia mau ngelanjutin, bikin part 2-nya. Kemudian ini dari Mas Yan Tirta juga yang dia ngadain kerja sama kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada untuk ngasih pendidikan mengenai gimana cara develop atau bikin smart contract di Cardano dan konekin juga ke
front end-nya, untuk bikin di apps-nya. Nah, di sini kebetulan ada pengajarnya juga, Mas Sony, Damayana, sama Bro Valdrian. Jadi mohon supportnya juga untuk di-like, dan ntar dibantu voting juga di bulan Januari. Coba saya cek dulu jadwal timeline votingnya ya. Voting, registrasi voting itu ditutup tanggal 15 Januari di epoch antara 460 ke 461. Jadi teman-teman silahkan registrasi, download dulu apps-nya, Catalyst Voting, kemudian konekin aja wallet-nya, registrasi dari wallet, bisa pakai Eternal, bisa pakai, oke, saya mute dulu ya. Oke, thank you. Jadi silakan registrasi melalui Catalyst Voting, kemudian votingnya itu mulai tanggal 25 Januari untuk proyek Catalyst Fund 11, berakhir di Februari tanggal 8. Jadi silahkan bantu teman-teman kita, proposal-proposal dari Indonesia di voting supaya dapat funding dan mereka bisa ngembangin ekosistem Cardano di Indonesia juga. Kurang lebih kayak gitu dari saya. Nanti hasilnya akan diumumkan tanggal 15 Februari dan bagi yang ke funding mulai onboarding dan dapat budgetnya di bulan Maret 2024. Kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you Bro Sony, Mbak Fani, sama Bro Shalbel yang ngebantu jawab di chat. Saya lanjut dulu aja, buat teman-teman yang penasaran, silahkan cek aja websitenya. Saya nggak akan bahas lebih detail, karena kita ada Eastern Town Hall Indonesia juga yang ngebahas lebih dalam mengenai tata kelola ini. Saya lanjut dulu, info berikutnya itu dari Les. Les Wallet ini adalah wallet web buatannya input-output global yang baru. Dia itu lebih simple tampilannya. Saya coba buka dulu sebentar. Oke. Ini testnet saya di pre-productions, cuma buat testing aja. Jadi ya dia lebih simple tampilannya. Menurut saya lebih user friendly dibandingin Eternal, karena emang targetnya dia tuh mirip Sinami Wallet tapi dengan tampilan yang lebih bagus. Udah gitu kemarin kita di bulan kemarin kita ada juga jelasin tentang multi delegasi atau multi staking, di mana teman-teman bisa staking sampai 5 stake pool. Kalau nggak salah udah bisa lebih dari 5 stake pool sekarang, sampai 10 stake pool. Jadi buat teman-teman yang pengen nge-support beberapa stake pool, itu bisa juga pakai Les Wallet untuk fitur multi delegation, multi stakingnya ini. Bisa di edit juga mau rasionya berapa persen untuk di staking ke masing-masing wallet, atau mau di remove juga silahkan. Kurang lebih kayak gitu update dari Les Wallet-nya. Yep. Kemudian berikutnya kita komunitas Cardano Indonesia kemarin belum sempat manage YouTube channel kita dengan baik. Sekarang udah ada dengan bantuannya Bro Kaliburn dan beberapa teman di sini, kita uploadin semua video recording kita, kasih thumbnail dan segala macam. Kalau mau lihat video recordingan kita dari tahun 2021, silahkan cek aja YouTube channel kita. Mungkin bisa dibantu, Bro Charbel. Oke, thank you linknya. Itu aja, nanti hari ini juga akan diupload sama teman-teman kita ke YouTube juga setelah diedit. Nah, mungkin yang terakhir dari saya mengenai Cardano Academy. Jadi Cardano Foundations itu dari awal tahun mereka mau bikin Cardano Academy, kemudian ngasih course secara gratis. Course yang kemarin di trial untuk versi alpha itu yang CBCA. Kita coba lihat aja di course overview. Mungkin linknya bisa dikasih Bro Charbel untuk yang Academy Cardano Foundation. Jadi buat teman-teman yang tertarik belajar blockchain dari awal, itu bisa cek di sini. Mungkin saya coba bukain sebentar ya, modul 2-nya. Jadi ada, sebentar. Namanya apa sih? Oke. Waktu itu saya ikut yang CBCA Alpha, waktu itu oke. Yang alpha-nya udah nggak bisa dibuka. Baik. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar blockchain dari
benar-benar basic, nggak ngerti apa-apa, ini Cardano Foundation udah bikinin kursus gratis. Teman-teman tinggal ngikutin aja, liatin modulsnya, videonya, terus ada penjelasan juga teorinya, kemudian ada tesnya juga. Kalau teman-teman bisa nyelesain semua modulnya, teman-teman akan dapat sertifikat ini Cardano Blockchain Certified Associate (CBCA). Itu kalau nggak salah total pembelajarannya sekitar 8 jam sih, 6-8 jam tergantung kecepatan teman-teman masing-masing. Kemudian nanti ada course-course lain juga yang gratis dari Cardano Foundations. Itu saya juga belum tahu judulnya apa, tapi ada sebagian untuk developer juga. Udah saya coba tanya ke direkturnya, Nadia Manel. Jadi Cardano sekarang lagi berusaha untuk bikin kursus yang open source dan gratis, yang teman-teman di luar sana bisa belajar, jadi teman-teman bisa ngerti blockchain itu apa, blockchain di Cardano itu seperti apa, bedanya dengan Bitcoin dan Ethereum itu seperti apa. Kemudian mungkin beberapa terms yang ada di Cardano nggak ada di blockchain lain. Kemudian kalau teman-teman tertarik juga bisa belajar gimana cara bikin smart contract-nya. Kebetulan di sini ada teman kita, Mas Valdrian, dia lagi membangun juga Gimbal Labs Indonesia dan juga komunitas developer di Indonesia. Silahkan join aja meetup kita berikutnya kalau nggak salah tanggal 17 Desember. Saya coba cek dulu. Ya, tanggal 17 Desember itu ntar ada meetup kedua untuk Cardano Developers Community di Indonesia. Kita akan ngajarin gimana cara bikin front end-nya, kemudian dikonekin ke smart contract di belakangnya juga. Kurang lebih untuk yang para developer, kalau tertarik silakan join kita aja. Terserah background-nya apa, kita akan coba belajar bersama-sama. Oke, mungkin segitu aja dulu dari saya. Kita akan coba jawabin pertanyaan dari teman-teman. Oke, saya coba buka pertanyaan dulu. Oke, saya mulai dari atas dulu ya. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Ivan. Minimal voting berapa ya untuk dapat reward? Katanya adanya harus banyak. Nah, itu kemarin saya udah coba cek juga. Saya kalau nggak salah udah pernah sempat tulis di Telegram juga. Kalau nggak salah sekitar, saya juga lupa, sekitar berapa ribu ada, itu dapat 1 ada. Jadi sebenarnya kalau reward secara untuk voter itu menurut saya nggak terlalu banyak. Kayak untuk misalkan 3.000 atau 3.000 sampai 5.000 ada, itu dapat 1 ada doang. Tapi menurut saya yang kenapa kita harus aktif adalah kita ngebantu untuk memilih proposal mana yang bisa ngembangin ekosistem kita. Jadi kita ngebantu juga teman-teman proposer dari Indonesia supaya proposal mereka ke funding. Kedua, kita kan juga punya treasury. Treasury ini adalah milik kita bersama, secara global. Nah, jangan sampai treasury ini dipakai untuk proposal-proposal yang tidak besar dampaknya, tapi minta budget banyak dan malah proposal-proposal untuk komunitas-komunitas di negara-negara seperti Indonesia, di Afrika, di Amerika Latin, maupun di negara manapun yang sebenarnya tujuannya baik, malah nggak dapat voting karena kita nggak ikutan voting kayak gitu. Jadi sebenarnya kita lebih mensupport teman-teman proposer ini dari Indonesia untuk biar mereka dapat voting dan bisa ke funding. Kurang lebih gitu sih kalau dari saya. Kalau pengen dapat rewardnya besar, itu menurut saya mendingan jadi proposer, karena kalian akan langsung dapat fundingnya, atau kalian jadi community reviewer. Itu kalau nggak salah kemarin ada yang dapat sampai 3.000 ada di satu fund, ada yang sampai 7.000 ada juga. Jadi tergantung berapa banyak proposal yang bisa kalian review. Gitu. Untuk detailnya nanti bisa join aja Eastern Town Hall Indonesia. Itu ada workshopnya juga. Kalau di sini kita hanya ngebahas mengenai update dari ekosistem aja. Kalau detail tentang governance, kita udah ada workshop lain untuk ngebahas masing-masing roles dari voter, dari community reviewer, cara jadi proposer, dan cara jadi challenge team juga. Dan masih ada beberapa roles lain juga, kalau nggak salah sekarang ya untuk onboarding dan lain-lain. Oke, kita jawab pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari pertanyaan dari Blue Force, bedanya L0, L1, dan level 2 sebagai community reviewer apa? Nah, itu udah dijawab sama Charbel. Kalau teman-teman yang masih baru,
Biasanya mulai dari level 0 dulu. Bedanya level 0 sama level 1 tuh apa sih? Level 0 itu kalau kita ke idea scale, mana tadi idea scale-nya? Ini, di sini. Misalkan saya pilih jadi kalian itu kalau masih level 0, kalian tuh akan dikasih cuman beberapa proposal aja untuk di-review. Jadi kalian ada limitnya gitu. Kalau level 1, itu biasanya udah nggak ada limitnya. Terserah kalian mau review seberapapun yang kalian bisa dalam rentang waktu 2 minggu, itu bisanya berapa banyak. Semakin banyak ya semakin bagus. Dan reward-nya juga semakin gede untuk setiap review. Nah, kalau level 2 atau moderator, itu tugasnya beda lagi. Level 2 itu tugasnya adalah review yang udah dibuat oleh level 0 maupun level 1 itu dicek sama si level 2 atau moderator ini. Jangan sampai review yang dibuat itu apa ya, subjektif atau hanya untuk menjatuhkan proposal seorang proposer gitu loh. Jadi lebih ke arah hakim antara reviewnya ini bagus atau reviewnya itu sebenarnya kurang bagus. Kalau kurang bagus, review yang dibuat oleh reviewer level 0 maupun level 1 itu nggak dapat reward. Nah, level 2 itu dibayarnya setiap kali dia nge-review hasil reviewannya level 0 dan level 1. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk bisa sampai level 2, itu kalau nggak salah syaratnya, kalian udah ikut 3 kali fun, dan kalian penilaiannya selama 2 atau 3 kali fun itu bagus. Saya juga lupa. Ada di dokumentasinya, bisa dicek. Dokumentasinya tadi kalau nggak salah udah di-sharing ya sama Bro Charbel. Sudah. Yap. Kalian bisa cek aja di sini sebentar. Ini ya, yang community reviewer. Nah, saya coba cek dulu caranya. Jadi, oke. Jadi level 0 tuh yang buat community reviewer yang masih baru. Kalau level 1 itu udah pernah ngikutin sekali kalau nggak salah. Sekali atau 2 kali fun, dan kalau nggak salah berapa persentase reviewnya dia tuh harus berapa persen yang bagus gitu. Coba saya baca dulu nih. Oke, jadi kalau yang level 1 itu bisa review sampai 80 proposal. Kalau level 0 itu cuma bisa review sampai 30 proposal. Bedanya itu aja sih. Oke, jadi sekarang di ini fund 10 ya. Yang fund 11 saya belum baca, tapi ntar akan muncul data yang terbarunya. Kalau di fund 10 kemarin itu cuma bisa maksimum 80 proposal. Kenapa di limit, nggak kayak fund 7, 8, 9? Yaitu karena banyak review yang buatan AI juga atau ngasal gitu, terus bukan pakai bahasa Inggris. Jadi kalau nge-review harus pakai bahasa Inggris juga. Kalau yang level 2 masih sama. Kerjanya ngecekin review yang disubmit sama level 0 dan level 1. Oke, saya coba jawab pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab tadi. Oke. Oke, thank you Mas Sony. Infonya kalau mau naik kelas dari level 0 ke level 1, minimal review 10 proposal dengan validity 70%. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Kayaknya di sini sebagian besar sih udah orang-orang yang sering saya lihat di project Katalis sih. Ada Mas Sony, terus mungkin Mas Wisnu kalau tertarik ngajuin proposal, atau teman-teman di sini yang tertarik ngajuin proposal, silahkan aja ke Idea Scale, bikin account, kemudian cek dulu kategori challenge-nya. Kategori challenge-nya coba saya bantu cek di fund 11 ini. Kategorinya kalau nggak salah cuma ada 6 doang sih. Ini, kalau ada use case, misalkan untuk mau bikin API, atau kalian mau bikin suatu produk, bisa masuk ke sini. Kalau yang cuma punya konsep doang bisa masuk yang ke konsep. Kalau yang udah ada prototype-nya bisa masuk yang ke solutions. Kalau udah sampai jadi produknya bisa masuk yang ke sini. Kalau yang untuk karena open, kebanyakan teman-teman yang technical yang mau bikin
open source library bisa masuk yang ke developers. Kalau yang mau ngembangin ekosistem kayak bikin workshop, mau bikin edukasi via YouTube atau TikTok dan lain-lain bisa masuk ke yang ekosistem. Atau ngajarin di universitas kayak yang Mas Sony Damayana sama Mas Valdrian mau lakukan. Kemudian ada juga katalis system improvement, ini lebih ke arah teman-teman yang udah lebih advance, pingin ngembangin katalis sistem atau tata kelolanya lebih lanjut, bisa masuk ngajuin proposal ke discovery dan development. Kurang lebih seperti itu dari saya. Oke, dari Mas Blue Force ya, boleh jelaskan kah hasil dari Fund 10 kemarin? Person allocated di sheet reviewers itu maksudnya gimana? Oke, saya coba buka dulu. Jadi kalian ke Project Catalyst, cek ini yang Fund 10, kemudian kalian bisa ngeliat overview-nya. Kita download voting result-nya aja. Saya coba gedein dulu. Kemarin yang ke funding dari Indonesia itu kalau nggak salah yang UGM ya. Oke, ya sebentar saya ke bawah dulu. Yap. Jadi kayak gini, kemarin itu Mas Yantirta masukin proposal sama Mas Fadrian untuk, sorry, ini yang Catalyst School. Jadi mereka mau ngajarin tentang Project Catalyst di UGM, di Universitas Gadjah Mada. Nah, mereka masukin dua, yang satu tuh ngajarin tentang Project Catalyst, itu yang ngevoting, kalau kalian lihat di atasnya ada 353 unique wallet. Di fund kemarin ada upvote, bisa voting yes, sama bisa voting no. Yang voting yes itu 105 juta ada, yang voting no, downvote 18 juta ada. Terus digabungin, netnya dapat 86 juta ada, kita minta budgetnya 23.000 ada. Statusnya funding, total budgetnya kan di kategori ini ada 300.394.000. Setelah dikurangin dari yang kita minta, sisanya segini. Terus dicek ke yang di posisi kedua. Dia minta budget 39.000, dikurangin lagi. Seterusnya sampai, ini kenapa yang Cantonese Women in Cardano not approved? Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, dia not approved di sini cukup menarik karena budget sisanya dari yang terakhir itu tinggal 25.000, dia mintanya 32.000, makanya dia not approved. Tapi masih ada sisa budget kan, lanjut lagi ke proposal yang setelahnya dia, untuk Cardano Student Blockchain Ambassador Program. Itu dia minta 25.000. Kebetulan pas banget nih, pas-pasan. Tinggal sisa 113. Lanjut ke berikutnya, minta 38.000. Meskipun dia di posisi berikutnya, tapi karena budgetnya nggak cukup. Sorry, ini saya mesti cek dulu sih, kenapa ini not approved. Biasanya sih harusnya not funded. Ini not approved biasanya ada problem lainnya sih. Biasanya harusnya not funded kalau dia oke, mungkin Mas Syarbel ingat, aku lupa nih, kalau nggak salah not approved itu antara ada problem atau mengundurkan diri kalau nggak salah. Jadi ya dia kalau kayak nggak jadi maju proposalnya. ya itu juga bisa juga sih. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, biasanya kalau not approve ini kebanyakan kalau kalian netnya aja minus, misalkan yang yes cuma 33 juta, terus yang minusin 35 juta. Sama ini sih, satu lagi kalau nggak salah, terakhir yang saya ingat, itu kalian minimal harus yang ngevoting sekitar 2% atau berapa persen gitu dari total suara keseluruhan yang ada. Misalkan, ini total suaranya berapa sih? Kayak minimal tuh kalau nggak salah batasnya di 10 juta. Misalkan ini ada 100 juta plus ini. Kira-kira berapa sih ini? Aku lupa. Jadi intinya untuk bisa menjadi not funded atau funded itu ada minimal dia dapat voting resultnya berapa di kategori tersebut. Plus ya ini harus ada sisa budget di sebelah kanan. Ntar saya coba cek lagi deh. Saya lupa di fund 10 gimana. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi intinya kalian masukin proposal,
di fund 11 nggak ada downvote. Jadi kita coba lihat aja kalau hanya dengan upvote di voting yes itu permainannya gamenya akan berubah juga karena downvote ini bisa gimana ya kalau kita punya proposal terus ada yang nggak suka sama proposal kita terus kita di downvote ya udah kita netnya jadi lebih kecil tapi sekarang karena udah nggak ada downvote berarti tergantung yang voting yes kurang lebih kayak gitu. Ini ada jawaban dari Mas Sony, persen allocated adalah persentase dari alokasi proposal yang telah direview oleh reviewer. Oke, thank Kalau you Mas Sony. pertanyaannya Blue Force ini lebih ke kenapa si reviewer bisa dapat atau enggak sih? Jadi tadi kan kita nge-share untuk dokumentasinya yang Mas Sony nge-share untuk yang hasil reviewer mendapatkan rewards-nya. Oke, baik. Ya Ya. udah, nanti itu bisa dibahas di ini sih. Kan kita ada workshop untuk community reviewer juga dari Mas Yan ya di Eastern Town Hall. Ntar teman-teman yang tertarik untuk jadi community reviewer di Fund 11, ntar mulai di Desember, itu bisa join dulu workshopnya. Ntar akan diinfoin lagi di Telegram Komunitas Cardano Indonesia. Oke, itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke Revel. Kita ada hadiah sebesar 50 ADA sama 2 NFT dari Cardano Summit 2022. Mungkin saya stop sharing screen dulu. Boleh. Kalau ada Saya pertanyaan, silakan langsung tulis saja di share chat. screen. Ntar kita akan coba jawab lagi di sesi Q&A berikutnya. Nah, ini udah di list sama Mas Syarbel ya. Silakan Mas Syarbel. Yes. Oke, jadi tadi saya udah list beberapa nama yang sudah join, tapi sepertinya ada beberapa yang ada yang menghilang ya, mungkin untuk ganti akun atau memang leave meeting ini. Mungkin kita revel, jadi nanti total ada 50 AIDA dan ada 2 NFT. Mungkin 2 NFT-nya nanti untuk yang beruntung kita kasih ke 2 pemenang terakhir ya. Yap. Jadi 3 Mungkin pemenang untuk yang pertama pertama hanya dulu mendapatkan 10 ADA, kemudian sudah dua ada. pemenang terakhir akan mendapatkan 10 ADA ditambah NFT Cardano Summit 2022 Jakarta. Oke. Yes. Jadi nanti teman-teman yang menang nanti bisa langsung chat di kolom chat atau bisa chat saya di Telegram untuk address Cardano-nya ya. Jadi kita mulai dulu yang pertama pemenangnya. Tipis sekali Mas Dharma. Mungkin Mas Sony Oke, masih join ya. Kita masih. boleh dibantu Masih. catat Mbak Fani. Oke, congrats Mas Boleh Sony. kita shuffle lagi dulu. Udah di remove ya tadi namanya Mas Sony. Udah diterima. Oke, apakah Mas Balan masih ada? Masih tuh. Aku lihat di list masih ada. Cuman mungkin bisa tulis di chat. Masih Di ada kah chat Mas Balan? atau speak? Oke, hadir katanya. Oke, Congrats Mas Balan, 10 ada. Nanti bisa di-share address walletnya, DM aja ke terus Mas Syarbel atau chat di sini. Thank you. untuk pemenang ketiga ada Mas Daru, apakah masih join atau sudah Masih ada nggak leave ya? ya? Kalau nggak salah leave. Coba kita lihat. Di sini sih nggak ada sih di list. Atau di chat ada yang ngechat ya? Ada Mas Daru. Kalau nggak kita putar lagi. Kita putar lagi aja. Oke, kita putar lagi. Tadi Mas Darunya nggak ada. masih berapa ya? Balan. Ini masih ketiga ya Ini berarti. masih ketiga.
Lembu Wisata, apakah masih Masih ada join? kah? Bisa chat? Oh, ada. Masih. Congrats ya. Oke. Oke. Untuk pemenang keempat dapat NFT plus 10 ada. NFT Cardano Summit 2022 Jakarta. Tipis sekali. Selamat Mas Alex, apakah masih ada join? Di list masih ada nih. Mungkin Mas Alex bisa chat. Mas Alex. Oke, hadir. Masih ada orangnya. Congrats, dapat NFT Cardano Summit 2022 Jakarta, dan 10 ada. Oke, untuk pemenang terakhir kita lihat. Selamat, Blue Force. Masih ada ya? Masih ada kah? Masih ada. Oke, congrats Blue Oke. Force. Ntar walletnya di DM aja langsung ke Mas Syarbel, ntar langsung ditransfer. Yes. Oke. Oke, boleh mungkin ini langsung lanjut saja ke sesi 2. Ya, kita lanjut aja ke sesi 2. Kita ada Ya. 2 project ya yang mau Karena dibahas ada sama 2. Mas Syarbel. Yes. Ini yang pertama kita akan membahas dulu terkait Omura Finance. Jadi ini kebetulan saya ketika masih surfing-surfing di Twitter ya, itu menemukan ada Omura Finance. Jadi ini project baru, dia lebih ke NFT exchange ya. Mungkin dia akan membuat suatu perbedaan dibandingkan yang sudah ada seperti JPEG Store, seperti CNFT.io udah nggak ada, mungkin ada seperti apa namanya ya, banyak ya Artano dan lain-lain. Nah, jadi Omura itu apa sih? Omura Finance ini dia lebih dia saat ini belum memberikan informasi yang detail terkait proyeknya ini terkait apa, tapi dia akan fokus di NFT Cardano. Nah, sebelumnya ini setelah saya cari-cari ternyata dia adalah salah satu bagian dari The Block Investment Group ya. Di The Block Group ini mungkin teman-teman yang juga aktif di NFT, mungkin seperti Bro Caliburn, The Block Investment Group ini juga cukup terkenal, di komunitasnya juga cukup besar. Dia ada beberapa NFT yang ya utilitasnya juga cukup baik lah di mata komunitas NFT ya. Jadi otomatis ya menurut saya ini dia disokong oleh grup yang cukup baik. Nah, tapi ketika kita cari di Cardano Cube itu belum ada sama sekali di di NFT Marketplace, NFT Tools itu belum ada terkait Omura Finance ini. Nah, setelah saya cari-cari di Discord-nya ini menjelaskan bahwa ya dia adalah menawarkan trading platform untuk NFT market ya di Cardano NFT. Nah, apa yang membedakan? Ya, dia di sini menawarkan suatu approach yang revolutionary, dia menawarkan fractional exchange. Jadi mungkin teman-teman kalau tahu apa itu fractional exchange, bahwa NFT yang ada di sana, itu NFT yang seperti di Ethereum atau di Cardano, itu ada beberapa yang masuk dalam kategori blue chip NFT ya. Jadi yang kita tahu bahwa satu blue chip NFT itu cukup mahal, mungkin bisa sampai ribuan ada, itu baru bisa membeli. Nah, apakah kita, termasuk saya ini yang kaum marginal ini ya, bisa membeli satu NFT yang cukup mahal itu ya? Dia menawarkan di fractional ini. Jadi kita bisa membeli suatu porsi. Jadi contohnya dia membuat clue seperti ini ya. Kita kalau teman-teman ada yang tahu ini namanya CNFT Berry, Berry ya, Berry Cardano Berry. Satu Berry ini kalau nggak salah dia puluhan ribu EDA kalau nggak salah. Nah, dia menawarkan kita hanya bisa beli satu slice saja dari Berry ini.
Mungkin untuk contoh yang lainnya, ini yang sudah ada hint lagi, ada clue lagi. Dari total Earth Node yang seharga 91.000 ADA itu kita hanya membeli 450 ADA. Nah, itu mungkin platformnya ini nanti mungkin akan membawakan likuiditas yang cukup besar bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli fractional NFT ya. Jadi konsepnya ini hampir mirip seperti Reds DAO ya. Mungkin teman-teman yang dulu tahun 2021 atau 2022 Reds DAO itu juga cukup terkenal, dia konsepnya juga fractional NFT, tapi sampai sekarang belum diterapkan juga fractional NFT-nya. Jadi dia masih seperti treasury ya, treasury-nya dia NFT-nya banyak yang blue chip, tapi konsep pembagiannya si blue chip NFT ini ke komunitasnya itu seperti apa, itu belum ada progresnya sampai sekarang. Jadi masih seperti ya DAO pada umumnya saja. Gitu. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di kolom chat, karena ini saya langsung lanjut ke Axotrade ya. Axotrade atau yang sebelumnya kita tahu bahwa namanya Maladex. Jadi di tahun 2021 atau 2022 dia 2021. 2021 ya. Dia launching namanya Maladex. Nah, Maladex itu ketika 2022 dia rebranding jadi Axotrade ya. Kenapa sih kok dia bisa dia perlu rebranding karena Maladex dalam bahasa Spanyol itu mal itu artinya evil, jahat atau wrong, salah. Jadi dia tidak mau ada konotasi yang kurang baik untuk core values-nya atau di misi project-nya itu. Lalu dia mengganti nama menjadi Axotrade, dari Maladex menjadi Axo. Nah, untuk tokennya sendiri dia juga udah rebrand juga dari Mal token menjadi Axo. Lalu konsepnya white paper-nya itu juga masih sama, cukup sama. Mungkin teman-teman nanti bisa, saya akan bantu share ini ke grup ya. Axotrade. Ini untuk white paper-nya. Lalu kita kulik apa sih Axotrade itu. Jadi teman-teman untuk mau menguliknya langsung bisa ke websitenya axo.trade. Yang ini Axotrade itu belum lama dia launching untuk testnetnya. Nah, yang ini kita akan mencoba untuk ngulik si testnetnya si Axo ini. Jadi dia ini mungkin untuk beberapa influencer Cardano di sana itu memberitahukan bahwa ya ini future-nya of DeFi. Jadi yang kita tahu bahwa trading di checks dan DEX itu ya begitu-begitu saja ya. Nah, di sini dia membawa unconventional ya, berbeda dengan yang lain. Dia membawa seperti ini. Kita bawa dulu ke Exo Basic. Basicnya ini seperti DEX pada umumnya, mereka menawarkan trading dari token ADA menjadi AXO dengan simple seperti ini. Bisa menggunakan limit, menggunakan market atau di DCA gitu ya. Nah, tapi di Pro-nya, di Pro mode-nya dia menawarkan lebih banyak fitur-fitur yang nantinya mungkin akan bisa membawa likuiditas yang cukup besar juga di ekosistemnya Cardano. Untuk kita tahu bahwa interface-nya si Axotrade ini dia udah menyesuaikan beberapa seperti pada umumnya seperti Binance, seperti toko kripto atau checks pada yang kita tahu ya. Jadi posisinya udah kurang lebih mirip-mirip, tapi yang tidak kalah hebat adalah dia menggunakan komposer. Nah, komposer ini kita bisa membuat suatu algoritma sendiri, suatu strategi sendiri, yang nantinya kita bisa gunakan untuk trading, untuk mengoptimalkan trading kita. Ini algoritmanya dia juga cukup banyak ya. Dia sudah memberikan beberapa algoritma yang bisa digunakan, seperti DCA, Symmetrical Market Maker, ada bracket, ada iceberg, dan lain-lain. Nanti kita coba kulik-kulik ya. Sini. Nah, ini di sini di platformnya Axotrade ini semua orang bisa membuat dan menggunakan
algoritmanya. Tergantung nanti teman-teman mau membuat algoritmanya itu apakah mau dibuat publik kah atau dibuat private kah, itu tergantung teman-teman nanti enaknya bagaimana aja. Jadi di sini tidak hanya trading seperti biasa, seperti CEX atau DEX pada umumnya, tapi mereka menawarkan fitur si algoritma trading atau istilahnya programmable trading. Nah, ini untuk teman-teman yang mau mencoba testnetnya, bisa buka website ini ya. Saya bantu share dulu. Teman-teman bisa buka testnetnya dan harus connect wallet yang menggunakan pre-prod kalau nggak salah. Mungkin bisa dijelasin dulu bedanya mainnet Gimana? sama testnet. Oke, jadi kalau mainnet itu kita menggunakan aset yang aktual ya. Nah, di sini ada beberapa, kalau di Eternal kita bisa tahu bahwa Cardano mainnet ini kita menggunakan aset yang beneran, uang yang beneran dari uang kita. Lalu kalau dari pre-production testnet ini ya kita menggunakan tes ada atau ada tes ya, ada mainan gitu, atau mungkin token-token yang tertampil itu yang mainan juga gitu. Nah, di sini kalau teman-teman biasa baru bikin untuk pre-prod walletnya, teman-teman bisa menggunakan testnet faucet. Jadi testnet faucet ini teman-teman bisa request tes ada untuk nanti dilakukan di testnet beberapa platform yang menawarkan testnet pada saat itu. Nah, ini teman-teman kalau di testnet faucet, jangan lupa sekarang pakainya pre-prod testnet ya yang AXO. Lalu dari wallet testnet itu dimasukkan addressnya, lalu di request fund. Secara otomatis dari testnet faucet itu akan memberikan 10.000 ADA kalau nggak salah. 10.000 ADA yang akan masuk Ya, benar 10.000. testnet ADA. Nah, nanti kita baru bisa explore si Exotrade testnet ini. Jadi begini, kita connect-kan dulu. Nah, ini kita connect, baru dari sini kita bisa tahu nih, yang pertama ini ada marketnya, seperti DEX pada umumnya atau CEX pada umumnya, menginformasikan bahwa untuk token-token yang baru ini, dia ada pergerakan 24 jam dan volumenya berapa, ditampilkan juga semuanya. Untuk di testnet ini kita lebih akan mengulik di strateginya ya. Jadi di strateginya di sini ada banyak sekali. Seperti yang tadi saya informasikan bahwa ya di sini ada spread market making. Nah, nanti di strateginya ini mungkin teman-teman bisa copy ya. Dia bisa teman-teman bisa copy dari di sini diinformasikan bahwa traders ini menggunakan spread market making, lalu apa saja yang digunakan. Di sini kita bisa copy and advance. Lalu ngikutin lah copy strateginya dari salah satu trader itu. Ini kalau teman-teman yang sempat ngulik namanya Pionex ya, kurang lebih sama. Tapi ini kalau di Pionex itu berbayar untuk melakukan copy strategi itu. Nah, di sini sepertinya akan open source ya. Mungkin teman-teman akan publik terbuka, bisa melihat trader satu ini trading di mana, menggunakan strategi apa, itu bisa dilihat di sini. Di sini juga ada bounded market making, Avellaneda Stoichkov market making, itu banyak sekali yang menggunakan strategi masing-masing. Nah, nggak hanya strategi, di sini ada market making tadi ya yang kita lihat. Lalu di sini akan ada indeks. Jadi teman-teman bisa divide investmentnya different indexes, tapi di sini belum ada yang mencoba testnetnya. Jadi mungkin setelah ini setelah ada update dari si Axotrade ini, teman-teman bisa mengulik si index fund ini. Kalau nggak salah dia akan konsepnya seperti Dex Hunter ya, yang
sekali pembelian langsung beberapa token sekaligus gitu. Lalu di sini ada advance strategi yang juga belum ada update-nya ya di sini. Nah, yang unik di sini adalah algoritma. Algoritmanya di sini ada banyak banget, ada market making, indexes, technical, dan advance. Kalau nggak salah di sini ada puluhan ya. Ada box stop dan ada deskripsinya digunakan lebih tepat untuk apa, ada yang stop loss limit, lalu ada take profit, sampai yang mungkin saya sendiri belum tahu, ada yang namanya bracket limit, bracket maker, ada yang iceberg, ini yang cukup baru bagi saya, ada iceberg market, iceberg box stop, limit if touch. Sini teman-teman nanti bisa ngulik sendiri, ini namanya algoritma apa, bentuknya seperti apa, kalau diaplikasikan seperti apa, itu bisa dicoba. Nah, di sini yang ada yang baru namanya Bashir MM, ini kalau nggak salah dari ada di YouTuber Cardano, dia coba bikin, namanya Bashir MM. Lalu ada Orfax juga yang bikin strateginya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, kok mereka bisa bikin, memang kita bisa bikin juga. Nah, di sini di algoritma ini ada yang namanya composer, yang tadi kita lihat tadi ya. Teman-teman di sini bisa membuat algoritma sendiri, memasukkan algoritma sendiri, lalu dikonekin ke satu sama lain, gitu. Nah, nanti isinya seperti apa, nah ini jujur saya juga belum mengulik sejauh ini, tapi kita bisa melihat dari contohnya, mungkin yang iceberg ya. Kita bisa view dulu strateginya, si algoritmanya ini seperti apa. Jadi dia konsepnya yang left ini adalah asetnya ya. Left ini asetnya, lalu amount-nya ini di atas berapa. Nah, ini yang si algoritmanya mulai di ada limit price-nya, lalu ada input output-nya, kemudian ini market order-nya, kemudian right ini yang nanti si asetnya yang akan dibeli itu amount-nya berapa. Nah, ini juga cukup baru bagi saya. Mungkin teman-teman bisa melakukan preview atau copy. Kita coba preview dulu. Kita bisa namakan aset-aset ini ya. Kolom-kolom ini bisa diisi, lalu di continue adding funds. Gitu. Nah, yang sudah saya coba di trade di sini. Oh ya, jadi karena ini namanya testnet, dan kita hanya punya testnet ada ya, di sini juga disediakan beberapa token yang bisa di minting untuk faucetnya. Jadi misal saya akan minting yang token book ini untuk testnetnya. Saya minting dulu, passwordnya saya lupa. Dia akan langsung ketika kita minted successfully, minted 2000 book ya. Nah, lalu di sini kita bisa, nah ini seperti exchange pada umumnya atau CEX dan DEX, dia limit market tapi dia menawarkan seperti ini, more. Nah, di sini algoritma-algoritma yang tadi kita lihat itu sudah masuk semua. Sudah ada di sini, termasuk yang baru seperti Iagon Limit atau Orfax Limit dan lain-lain. Mungkin kita coba ya, iceberg market ya, yang cepat aja. Nah, iceberg market ini apa? Ini di sini ada deskripsinya juga yang tadi kita lihat di algoritma, bahwa iceberg market itu dia nge-split large ordernya jadi beberapa porsi kecil. Lah, tapi yang dilihatkan di market di order book itu hanya beberapa porsi yang kecil saja. Jadi ketika satu porsi sudah terisi, baru nanti yang lainnya akan nongol di order book gitu. Baru yang lainnya akan terlihat di order book. Jadi tidak seperti yang wah ini ada whale yang baru beli banyak nih di harga sekian. Nah, di platform ini ketika menggunakan si iceberg market ini, dia akan memperlihatkannya beberapa porsi-porsi gitu. Jadi akan satu
2, 3 dia akan rutin melihatkan di order booknya, tidak langsung sekaligus. Misal mau beli 10.000 EIDA, itu akan mungkin 100 EIDA dulu, nanti ketika 100 EIDA sudah terisi akan ada 100 EIDA lagi, dia akan bertahap posisinya. Kalau misal yang lain-lain, mungkin seperti stop loss atau take profit ya, dia juga akan diinformasikan ini deskripsinya seperti apa. Itu mungkin kita coba dulu yang iceberg market ya. Jadi di sini ketika kita pilih si algoritma si iceberg market ini, kita coba isi 1000 EIDA ya, 1000 EIDA, lalu dia memberikan kolom ini trends. Jadi trends itu kalau nggak salah yang mau dilihatkan yang mau ditaruh dalam sekali waktu di order book itu berapa. Nah, dari 1000 ini saya inginnya beli 100 EIDA dalam sekali waktu. Nah, lalu di sini juga ada yang bagus ya, namanya time enforce. Jadi dia seperti menginformasikan bahwa ini bisa aktif sampai kapan. Good till cancelled itu berarti kita akan cancel dulu, baru dia non-aktif, atau pakai yang otomatis seperti ini. Kita bisa good till date itu memberikan tanggalnya, tanggal yang spesifik nanti akan nonaktif sendiri, kemudian this week, this month, after date berapa, itu dia banyak sih pilihannya. Mungkin teman-teman nanti bisa juga. Nah, yang berbeda dari DEX pada umumnya, dia memberikan kredit. Jadi kredit ini karena beberapa trade yang akan dilakukan, nah trade ini dibutuhkan namanya credits. Nah, credits ini sepemahaman saya bahwa credits ini nanti digunakan untuk nyimpen untuk fee-nya. Jadi karena kita nggak bisa langsung, kita inginnya 1000 EIDA, tapi nggak mungkin kan 1000 EIDA ini nanti diambil beberapa untuk fee-nya. Nah, kita kayak deposit beberapa EIDA, misal kita nulis 10 EIDA gitu juga bisa, kita mau nulis 1 EIDA juga bisa, tapi dari Exotrade sendiri, dia memberikan rekomendasinya langsung, use recommend. Kita nulis 3 lagi, terus langsung diingatkan lagi bahwa rekomendasinya ada 30 EIDA. Nah, 30 EIDA ini nggak semuanya akan dipakai nantinya. Cuma sebagai deposit aman saja kalau ada slippage atau ada hal fee lain ketika itu volumenya lagi tinggi atau apa. Ketika nanti sudah selesai, nanti sisanya akan dikembalikan langsung ke wallet kita gitu. Ini kita coba untuk beli EIDA ke AXO dengan nilai 1000 EIDA dan pembelian dalam sekali waktu 100 EIDA, kreditnya yang ditambahkan 30 EIDA, transaction fee-nya sekian-sekian. Gitu. Ketika kita coba confirm, mereka akan minta password untuk sign transaction ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita mengeluarkan 1032 EIDA tadi, 1000 EIDA plus 30 EIDA untuk kreditnya tadi dan 2 EIDA dan lain-lain itu untuk transaction fee-nya. Nah, yang perlu kita tahu di sini ada satu exhaust. Satu exhaust itu sepengetahuan saya dia akan minting ini ya. Jadi dia seperti ya karena kita menggunakan programnya dari Exotrade, dia perlu menggunakan perlu minting. Nanti kita bisa klik minting asetnya ini, dan ini nanti ada isinya ya. Mungkin nanti dari Bro Andreas bisa menjelaskan kalau minting ini untuk kontrak atau yang lain-lain, program, algoritma itu sih. Kita sign ini, seperti DEX pada umumnya, order sudah submit tapi tidak langsung keluar di order. Ini sebelumnya saya sudah coba menggunakan DCA dan iceberg market. Jadi di sini ketika ini kita bisa lihat di order, order saya di mana?
order. Nah, di sini masih ada 2 yang open. IUSD ADA di sini bahwa saya membeli berapa ya? Kalau nggak salah 2000 ADA dan DCA. Nah, oke, di sini DCA juga cukup unik. DCA itu ditawarkan mau beli dalam berapa hari sekali, berapa jam sekali, atau beberapa menit sekali itu juga bisa di sini di algoritmanya. Di sini juga diinformasikan bahwa sudah berapa persen yang keisi. Di sini baru 5% yang keisi. Karena kalau nggak salah saya milihnya hari ini. Nah, ini yang kredit yang kita tadi tambahkan di sini kreditnya 12,9 sekian, tapi yang terpakai baru 1,13 sekian. Gitu. Di sini juga ada pembeliannya baru 1. Kalau yang sudah terpenuhi ini saya coba. Ini dia. Tapi ini saya membelinya hanya menggunakan langsung market order ya. Jadi market order itu dalam sekali beli langsung dilakukan transaksi, langsung di action itu. Nah, tapi yang di testnet ini, nah ini ada iceberg market barusan muncul jam 8 ya. Ya benar. Jam 8 ini dilakukan transaksi. Nah, ini dia bertahap melakukannya. 100 EDA keluar di jam sekian, lalu di 20.12.21 dia melakukan 100 EDA lagi bertahap sampai dia terisi 100%. Gitu. Ini juga cukup unik sih. Mungkin nanti kalau sudah mainnet atau mau coba dulu dengan testnet ada, teman-teman bisa juga coba dulu di testnet ada ya. Gitu. Mungkin cukup sih kalau ada teman-teman yang mau bertanya, minta dipencetin yang mana atau mau tanya hal lain, Oke, menarik bisa banget nih Bro Charbel. tanya. Maksudnya kita kan biasanya pakai decentralized exchange seperti MinSwap, Yes. SundaeSwap, atau MusliSwap, Wings Rider, dan lain-lain. Ini menurut saya banyak fitur baru yang dimunculin terutama di bagian algoritma sama strategi. Saya juga belum nyoba semuanya, baru nyoba swap, tapi saya pengen coba sih mempelajarin juga. Mungkin di sini ada kawan-kawan yang udah expert juga, tahu semua algoritma ini, mungkin bisa kontak kita, mungkin bisa ngajarin teman-teman di sini juga algoritma itu masing-masing tuh gunanya seperti apa, kapan harus dipakai. Itu mungkin menjadi pembahasan yang menarik juga untuk satu sesi tertentu. Mungkin ada yang teman-teman pingin Bro Charbel untuk mencobain sesuatu kah? Atau ada pertanyaan seputar teksnya sendiri, fitur apa yang menurut teman-teman menarik, dan pingin dicoba kulik lebih lanjut, silahkan aja tulis di chat. Ada 2 pertanyaan, sebenarnya udah dijawab. Satu dari Alex, dia nanya, apakah ada sesi webinar Cardano mengenai update regulasi kripto di Indonesia? Itu kita udah pernah sekali di tahun 2022, kita ngundang Betul. Indo Crypto Law, pembicaranya. Itu recordingnya udah saya tulis juga di chat. Bisa dilihat, Indo Crypto Law itu mereka spesialisasinya emang di hukum di bidang kripto, pajak ataupun dan lain-lain. Waktu kita belajar banyak sih, tapi kita belum dapat update juga untuk 2023. Mungkin kita akan ngundang Indo Crypto Law lagi tahun depan ya, mungkin Yep. di 2024 gitu untuk Yes. berbicara. Jadi ya teman-teman Cocok juga sih bisa belajar. karena pas dari Cardano Summit kemarin ada yang beberapa mungkin bertanya ya dari kebijakannya kripto sekarang seperti apa. Mungkin nanti kita bisa undang lagi untuk Indo Crypto Law Mhm. gitu. Terus sekarang kita belum ada update maupun ya kita belum ngundang Indo Crypto Law di tahun ini. Gitu. Pertanyaan kedua dari Blue Force, masih di testnet? Iya, masih di testnet. Jadi biar dites dulu sama komunitas seperti kita. Yes. Kalau ada bug, ada fitur yang perlu diperbaikin, ada fitur yang kurang. Jadi sebelum dijalankan di mainnet. Dan mereka masih harus diaudit juga smart contract-nya dan lain-lain oleh third party.
ada pertanyaan kalau ada yang mau nyoba fitur tertentu mumpung masih dibuka nih sama Mas Charbel. Jadi intinya sih kalau decentralized exchange buat teman-teman yang masih baru, fungsinya sederhana untuk nge-swap satu token ke token lain yang ada di blockchain tersebut. Misalkan ini kan DEX atau decentralized exchange-nya Cardano, si Axo Trade. Ya, kita hanya ngetukar token-token yang ada di Cardano. Kayak token Axo, token Liquid Finance, antara dari Axo ke Liquid Finance atau ada ke Axo, tergantung ada liquidity pool-nya di mana, kayak gitu. Yang menarik di sini Betul. tuh selain DEX itu bisa swap, biasanya juga ada yield farming. Tapi di sini ada yield farmingnya nggak sih? Itu yang saya menjadi pertanyaan ketika ngulik ini. Ketika kita bisa trading di sini, tapi di sini nggak ada sama sekali untuk poolnya. Apakah dia mau ngambil dari semua DEX di Cardano atau dia mau Oke. menampilkan, memunculkan pool sendiri, kita belum tahu sih. Oke, ya udah, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Unik. Ini kurang lebih fitur testnet yang kita bisa coba. Trading pairs-nya Yes. ada apa aja. Biasanya ada yield farming juga, tapi buat saya yang menarik di sini yang baru adalah strategi sama Betul. algoritmanya. Karena fitur itu nggak ada di DEX yang lain. Jadi DEX ya yang lain. ini kita menarik banget. Ini hal yang baru buat saya juga. Mungkin ada beberapa yang udah saya tahu, tapi mungkin hanya 10%. Sisa 90%-nya mungkin ada teman-teman di sini yang trader, yang ngerti semua terms atau bahasa-bahasa ini dan algoritma di belakangnya seperti apa. Itu menarik juga untuk kita bahas. Jadi teman-teman di sini yang pengen trading atau pengen beli dengan cara dollar cost averaging, DCA, atau bisa pakai tadi apa, bottom top, dan Untuk iceberg, dan lain-lain. iceberg, banyak banget sih ini untuk nantinya dikulik ya. Mungkin teman-teman kalau mau tertarik, ini ada formulanya, jadi kita bisa input sendiri algoritmanya akan seperti apa. Itu sih yang keren sih. Udah ada dokumentasinya kah yang bisa dibaca dari mereka untuk testnetnya? Kayak mengenai Dokumentasi, masing-masing? kalau nggak salah baru ini aja yang ditampilkan. Dari beberapa influencer juga yang dari seperti Learn on Cardano ya, si Australia itu siapa namanya? Dia juga masih mencoba ngulik-ngulik sendiri karena belum ada dokumentasi khusus. Oke, Learning Cardano ya, si Siapa siapa sih namanya? namanya yang dari ambasador yang dari Australia? Lupa. Kok aja lupa. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin dari Mas Dharma, dari Mas Sony, atau kawan-kawan yang Nah, di sini juga ditampilkan juga di endingnya yang blognya ya, bahwa nggak cuma trading aja, tapi dia kedepannya akan menyiapkan landing, futures, sintetik, ada option juga. Jadi ini sebenarnya projectnya dia semuanya diambil ya. Karena landing kita juga udah tahu ada Liquid EEDA, sekarang Finance. LinFi, Liquid Finance, futures itu dari siapa yang Musli Swap itu? Mungkin Bro Lupa. Charbel bisa bantu. Synthetics dan options itu juga udah ada, tapi dia di Indigo ya, kalau nggak salah. ya Synthetics, Indigo, options kan ada si dari grupnya Musli Swap juga. Oke. Itu, Jadi itu dia menarik sih kayak semuanya dia udah nyiapin. diborong fiturnya. Diborong sendiri. Oke, Sih. menarik. Kita masih nungguin juga kapan mainnetnya, tapi ya emang harus pelan-pelan, harus diaudit dulu smart contract dan lain-lainnya biar nggak ada problem ke depannya. Kurang lebih begitu sih. Di sini teman-teman juga pada bingung ya. Nggak apa-apa, Ya, kita belajar lebih bareng-bareng baik sih. dicoba sendiri. Hmm. Lebih baik dicoba sendiri. Oke, ada Mas Cleo. Suaranya ada kok, Mas. Sebentar. Dharma, Dex enaknya emang nyoba sendiri sih, betul. Karena kalau dijelasin mungkin beda penjelasan, beda pemahaman juga. Ini ada pertanyaan, nggak cuma Axo Trade, dari Omura Finance mungkin juga ada pertanyaan. Ya, konsepnya itu tadi ya, fractional exchange. Belum ada testnetnya kan? Belum Ini ada. masih konsep. Dokumentasinya pun juga belum ada. Oke. Ya udah, berarti ini masih baru banget. Mungkin kita akan ngebahas yang udah ada minimal testnetnya kali ya. Jadi teman-teman juga bisa nyoba. Gitu. Jadi
Kalau belum ada pertanyaan atau masih coba mencoba buka Axotrade, kan dicoba Mencermati. aja. Kalau dari kita biasanya ada meetup reguler, online meetup. Sekali lagi mau infoin, mungkin bisa dibuka meetup kita, Mas Syarbel. Jadi kita dari komunitas Cardano Indonesia ada meetup reguler online. Yang satu ngebahas diskusi mengenai ekosistem Cardano seperti yang kita lakukan sekarang. Itu kita ngasih update project. Bisa dibuka yang pasnya juga mungkin di sebelah kiri itu upcoming dan pas. Jadi kita setiap bulan reguler ngasih update project-project yang ada di Cardano. Nah, kita selain itu juga kemarin mulai bulan ini kita bangun juga komunitas developer di Indonesia. Jadi kita ada meetup buat Cardano Developers Community di Indonesia. Buat teman-teman developer JavaScript, TypeScript, Python, C Sharp, Java, silahkan aja join. Dan ya kita akan jelasin sih open source library apa, tools apa yang bisa dipakai oleh para developer untuk membangun di apps di Cardano atau bikin smart contract di Cardano. Gitu. Selain itu, kita juga ada meetup offline reguler di Surabaya. Di sini ada pengurusnya, Mbak Fani dan Mas Kalibur sama Mas Felix. Itu mungkin bisa dibuka, Mas Syarbel, namanya kalau di URL-nya Cardano-blockchain-Surabaya. Mungkin bisa diupdate, diketik aja manual. Itu buat teman-teman yang di Surabaya, mereka ada meetup offline juga bulanan di Bear Coffee ya di Kenjeran di Surabaya. Jadi mungkin bisa dilihat yang ini meetup berikutnya di tanggal Sabtu 9 Desember. Jadi mereka ada meetup reguler juga buat teman-teman yang domisilinya di Surabaya, silahkan cek. Mungkin bisa di-share juga linknya, Mas Syarbel, di chat. Jadi buat teman-teman yang di Surabaya, silahkan join aja. Ini di host sama Mbak Fani, Mas Kalibur, sama Mas Felix. Jadi bisa ketemu teman-teman di situ. Mereka juga kadang-kadang bagi-bagi merchandise dan ada informasi seputar kalau ada pertanyaan sih. Project Catalyst, teman-teman mau bikin proposal, teman-teman ada ide, ntar bisa diskusi di situ. Itu aja kalau dari saya. Mengingatkan sekali lagi kalau kita ada meetup online bulanan, yang satu buat developer, yang satu buat general, kayak gini kita ngejelasin ada update apa aja. Jadi silahkan join aja buat teman-teman yang tertarik. Mungkin kalau ada yang mau kolaborasi kayak dari kita Cardano mau bikin workshop, silahkan aja info ke saya atau ke Syarbel atau ke Fani. Kita bisa post juga eventnya dari kita Cardano di meetup kita. Dan ya, kita mau ngusahain ada lagi Cardano Summit 2024 Jakarta di tahun depan. Kalau ada teman-teman yang tertarik untuk jadi pembicara, punya project di blockchain Cardano, atau ada proposal kalian yang ke funding di salah satu fund di Project Catalyst, bisa kontak kita juga. Ntar kalau kita dipilih jadi host lagi sama Cardano Foundations, teman-teman bisa jelasin project kalian seperti apa yang udah berjalan. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan kah? Sama buat Ada teman-teman yang pertanyaan? tadi dapat raffles, tolong kontak lagi Mas Syarbel melalui Telegram atau bisa DM juga di chatnya Zoom. Nanti akan langsung ditransfer ke wallet address kalian. Mungkin sekitar 2-3 hari, paling lama seminggu. Kurang lebih kayak gitu ya Mas Syarbel. Yes, secepatnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bambu Wisata. Yang tadi bisa registrasi mulai 1 Desember apa ya? Mungkin bisa dibukain lagi yang Cardano Academy. Jadi buat teman-teman di sini yang masih baru banget di blockchain atau yang ingin mempelajari blockchain lebih lanjut, basicnya, foundationnya, kemudian belajar mengenai Cardano itu seperti apa, gimana cara bikin walletnya, gimana cara connect-in wallet kalian ke suatu decentralized applications di apps, cara pakai, ya itu bisa cek website ini, mungkin bisa di-share lagi linknya. Thank you Mas Alex sudah di-share. Jadi ada academy.cardanofoundations.org. Kalian register di sini, itu ada program pertamanya yang udah apa namanya?
yang udah dibuat, namanya CBCA. Kalau scroll ke bawah ada kepanjangannya. Ini Cardano Blockchain Certified Associate. Kalian akan belajar blockchain itu apa dari basic, dari sejarahnya Bitcoin, Ethereum, terus ke Cardano, kemudian dijelasin private key segala macam, gimana cara bikin wallet. Kurang lebih ada 4 modul, totalnya 29 unit. Kurang lebih makan waktu 6 sampai 8 jam. Kalian bisa atur waktu kalian sendiri. Kalau udah kelar dapat sertifikat, itu registrasi mulainya tanggal 1 Desember. Jadi ya ngikutin pace-nya kalian aja. Kalau kalian ada waktu, silakan belajar. Karena ini berguna banget buat teman-teman yang beneran pengen belajar dan ngerti blockchain itu apa, nggak cuman kayak trading, pamendam, NFT, tapi pengen belajar NFT itu apa sih sebenarnya di baliknya. Kemudian pengen belajar mengenai blockchain lebih dalam. Dari sini ntar kalian bisa, yang developer juga bisa belajar lebih lanjut lagi ke meetup atau workshop bulanan kita sih. Dan kita akan share banyak dokumentasi, terus kita mungkin akan manggil juga developer yang bikin open source libraries buat para developer itu. Gitu. Jadi ada banyak modul yang bisa dipelajarin, silahkan dicek aja gratis dari Cardano Foundation buat teman-teman belajar. Silahkan register aja. Gitu. Mungkin bisa dikasih tahu juga ke teman-teman kalian kalau ingin belajar blockchain secara general ya, dari basic, itu ada di modul 1, modul 2, kemudian nanti di modul 4-nya tuh khusus ngebahas mengenai Cardano-nya sendiri. 3 sama 4-nya, gitu. Gimana cara nyimpan ADA yang baik, gimana apa bedanya hot wallet sama hardware wallet, dan lain-lain. Gimana caranya staking, gimana cara jadi stake pool operator, itu ntar dibahas di modul keempat. Jadi asesor, ya enggak, yang 1 Desember itu Bro Caliburn itu emang untuk Cardano Academy ini kursusnya. Kalau yang mau jadi community reviewer silahkan aja registrasi dari sekarang. Dari 2 hari yang lalu udah dibuka di Idea Scale. Mungkin bisa ditunjukin link Idea Scale-nya lagi. Kalau nggak salah mulai kerjanya sebagai reviewer 4 Iya, Desember. ada timeline-nya tadi di bagian timeline sih. Di dokumentasinya Project Catalyst yang tadi kita udah share juga. Tulis aja Project Catalyst. Project Catalyst.io. Kemudian ada bagian docs-nya sih, dokumentasi. Ya ini. Itu ada timeline-nya, diklik aja. Saya juga nggak hafal, tapi kurang lebih harusnya di minggu pertama ya. Sorry, di minggu kedua. 14 ya. 22 Desember ya, di bawah. Sorry. Scroll lagi ke bawah. Sorry, tanggal 14 Desember ya, itu mulai community review, endingnya di tanggal 22 Januari. Jadi ada cukup waktu sekitar sebulan lebih dikit ya, 5 minggu, kalau nggak salah. Yes. 2 Oke. minggu kalau mulai start review. 2 mingguan. Oke. Buat yang level 0, level 1-nya 2 minggu, habis itu ntar ada lanjutannya untuk yang moderator level 2 untuk ngecek hasil kerja level 0 dan level 1. Kalau yang tertarik silahkan. Kalau buat teman-teman yang punya ada lebih dari 500, mau bantu teman-teman di sini, para proposer dari Indonesia, silahkan registrasi voter juga di Catalyst Voting App di Google Play maupun di iOS. Gitu. Jadi jangan takut, buat teman-teman yang masih baru, kita juga bantu gimana cara bikin proposal. Di sini udah ada banyak teman-teman yang ke funding juga, ada Mbak Fani, Charbel, Excalibur, teman-teman dari kita Cardano, silakan juga submit proposal kalau emang mau ngadain workshop mengenai edukasi atau bikin meetup di kota tertentu, atau mau bikin di apps, silakan aja teman-teman bisa submit proposal kalian di Project Catalyst. Karena itu dananya kan dari treasury-nya Cardano untuk orang teman-teman juga yang mau ngembangin Cardano gitu. Oke, itu aja dari kita. Mungkin 1,5 jam aja untuk meetup kali ini. Mau ngucapin terima kasih dulu untuk Mas Charbel, untuk Mbak Fani dan Mas Kalibur yang udah ngebantu host dan jadi pembicara di meetup kali ini. Mau berterima kasih juga buat kawan-kawan yang udah datang, menyempatkan waktu 1,5 jam di hari Minggu ini untuk belajar bersama. Kalau ada yang tertarik untuk jadi pembicara, speaker, atau mau ngebahas sesuatu project di Cardano, silahkan kontak ke Mas Charbel atau saya atau Mbak Fani atau Mas Kalibur. Nanti kita di meetup berikutnya
kita bisa bahas topik yang teman-teman pengen share gitu ilmunya. Jadi kita sama-sama belajar karena jujur aja banyak banget project di Cardano dan saya sendiri nggak bisa mengikuti semuanya sih. Jadi saya lebih Catch up fokus ke arah semua. development-nya atau ke arah governance-nya. Mas Charbel juga lebih ke arah governance dan beberapa aplikasi DEX maupun project yang ada. Ya. Kalau ada teman-teman yang tertarik tentang NFT, mungkin bisa share juga tentang project kalian di NFT atau NFT yang kalian ikutin. Atau kalau ada DEX atau wallet baru, silahkan share aja kalau kalian punya pengalaman lebih dibandingin kita. Karena kita juga saya nggak nyoba semua wallet, jujur aja. Saya cuma pakai wallet-wallet tertentu. Pasti akan ada wallet baru, kalau pengen di-share silahkan. Karena waktu kita terbatas, kita volunteer juga di sini, jadi ya kita sama-sama belajar. Gitu aja dari saya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau request minta dibahas apa juga bisa bilang di Telegram. Iya. Nanti kita coba kulik gitu ya. Kalau ada yang nggak berani present gitu. Itu sih. Oke. Itu aja dari kita. Mengucapkan lagi terima kasih. Selamat istirahat. Dan selamat beraktivitas lagi di esok hari. Sampai jumpa di meetup berikutnya. Terima kasih. Thank you.